Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai susu terbaik untuk bayi. Jadi sering tuh ya waktu saya praktek entah di rumah sakit, entah di online, ditanya, "Dok, susu apa ya Dok yang paling bagus buat anak saya?" gitu ya. Anak saya umur sekian sekian sekian. Ini pertanyaan yang agak menggemaskan gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan, untuk sobat sehat yang baru pertama kali join di channel ini, bolehlah subscribe dulu dan klik notification buttonnya supaya setiap kali saya upload untuk video baru, sobat sehat nggak ketinggalan. Oke ya. Kenapa pertanyaan semacam ini menggemaskan? Karena yang tanya itu orang tuanya, gitu loh. Dan sebenarnya ini bukan rocket science ya. Semua orang udah tahu bahwa susu terbaik untuk bayi manusia adalah air susu ibu. Karena itu memang yang diciptakan Tuhan untuk bayi manusia gitu loh. Kalau susu sapi ya paling bagus untuk sapi. Kalau susu kambing ya paling bagus untuk kambing. Nah, kadang ada tanya, "Dok, bagusan mana Dok, susu sapi sama susu kambing buat bayi saya?" Ya salah lah, dua-duanya yang paling bagus tuh ASI. Nah, cuma memang ada beberapa kasus yang jarang di mana si ibu itu nggak bisa menghasilkan ASI. Tapi kasus ini jarang kok. Kebanyakan orang yang tanya ke saya itu sebenarnya bukan termasuk yang jarang ini, sebenarnya bisa menghasilkan ASI gitu. Pernah ada malah yang agak nyebelin buat saya, sebenarnya ibunya menghasilkan ASI berlebih-lebih, malah minta sama saya obat untuk nyetop ASI. Kenapa? Waktu saya tanya dibilang bagusan susu beli, kita udah biasa pakai susu ini. Jadi kebetulan bayinya itu bukan anak pertama ya, udah biasa pakai susu ini, dan disebutkan salah satu merek yang mahal gitu ya. Sebenarnya ini adalah satu persepsi yang salah. Mahal itu bukan berarti bagus. ASI itu sebenarnya jauh lebih mahal dibandingkan susu formula apapun, karena yang menghasilkan manusia bukan sapi, ya kan? Itu gratis, bukan berarti murahan gitu ya. Itu gratis karena tidak ternilai, sama kayak udara yang kita hirup gitu ya, gratis tapi bukan berarti murahan. Kita perlu udara, kayak sinar matahari kita perlu, gratis bukan berarti itu murah kita nggak pakai gitu ya, bukan. Jadi susu terbaik untuk bayi manusia tetap adalah ASI. Oke. Untuk bayi berusia 6 bulan ke bawah, jadi yang belum berusia 6 bulan itu disarankan untuk diberikan ASI, air susu ibu saja, selama 6 bulan pertama kehidupannya. Artinya ini ASI nggak usah dicampur apa-apa lagi, nggak usah ditambahin air, nggak usah diselingin air tajin, nggak usah dikasih susu formula kalau malam, whatever lah, nggak perlu. Jadi bayi usia baru lahir sampai usia 6 bulan itu cukup keperluannya dipenuhin dengan ASI aja tok, ya. Jadi nggak perlu ditambahin lain-lain. Ada tuh yang bayinya baru umur 3 bulan dikasih kerokan pisang, dikasih bubur lumat gitu ya. Nggak perlu, sebenarnya ASI aja cukup. Nah, keluhan ibu-ibu yang sering, yang lebih justified lah dibandingkan yang tadi saya cerita itu, "Dok, ASI saya nggak cukup, ASI saya keluarnya dikit." Wah, ini sebenarnya gampang-gampang susah ngejelasinnya. Kenapa? Karena memang ibu-ibu ini apalagi kalau yang baru pertama kali melahirkan kan ya, belum tahu sebenarnya nggak cukupnya seperti apa. Tapi untuk ibu normal, sebagian besar ibu itu pasti akan mampu menghasilkan ASI dalam jumlah cukup sesuai untuk keperluan si bayi. Karena tubuh perempuan memang udah dirancang sedemikian rupa untuk mampu mencukupi kebutuhan bayinya, gitu ya.
Dan bayi baru lahir itu memang nggak butuh banyak ASI-nya, butuh sedikit aja. Bayangin bayi baru lahir itu ukuran lambungnya segede apa sih? Kecil, ya. Jadi dikasih susu berapa mili aja udah cukup sebenarnya gitu ya. Dan kalau nggak cukup nanti 2 jam lagi itu bayi akan nangis kok, minta disusuin lagi kok. Jadi jangan khawatir gitu loh. Untuk bayi-bayi baru lahir, susuin aja sesering sebanyak selama si bayi mau. Oke, jangan dibatas-batasin. Jangan, aduh ini bayi kok sering banget sih nyusu, 2 jam sekali nyusu gitu ya. Terus dibatasin, disuruh diet. Kesian amat bayi baru lahir disuruh diet gitu ya. Jangan, susuin aja. Nah, dan proses menyusuin itu dengan sendirinya akan memperbanyak produksi ASI. Semakin sering, semakin banyak kita menyusuin, si ibu menyusuin, semakin banyak pula produksi ASInya. Ya. Itu sebabnya ibu-ibu yang punya bayi kembar 2, kembar 3, itu kan makin banyak tuh yang harus disusuin, makin banyak juga produksi ASI-nya gitu ya. Dengan syarat sih ibunya harus cukup istirahat, cukup nutrisi. Ya dong, kalau nggak ada yang masuk gimana mau keluar gitu kan. Jadi cukupin kebutuhan nutrisinya si ibu. Harus cukup istirahat juga, jangan stres juga. Pasti cukup kok. Yang bikin nggak cukup itu justru omongan orang-orang di sekitar si ibu, omongan si bapak, omongan si nenek, omongan tetangga. Wah, itu kan payudaranya kecil, mana bisa nyusuin. Nyinyir banget gitu ya. Oh, ini anaknya kembar mana cukup. Oh, ibunya ya, itu nggak usah dipikirin. Ini main game ya. Jadi pastikan sepinter-pinternya nenek, sepinter-pinternya tetangga, lebih pinter Allah yang menciptakan kita gitu ya. Jadi ibu harus pede bahwa sebenarnya Allah menciptakan kita itu, menciptakan si ibu itu udah dirancang sedemikian rupa mampu mencukupin kebutuhan bayi. Dengan syarat cukup makan, cukup nutrisi, cukup istirahat, jangan stres gitu ya. Pasti cukup kok. Nah, kalau misalnya nih udah terlanjur kemakan omongan orang yang nyinyir gitu ya, produksinya kurang, bisa aja kejadian. Itu gimana caranya untuk meningkatkan produksi ASI? Yang satu, yang seperti saya udah berapa kali bilang, pastikan kebutuhan nutrisi ibu cukup, ibu badannya sehat, fit, cukup istirahat, cukup tidur, gitu ya, jangan stres. Nah, udah gitu sering-seringlah menyusui si bayi. Semakin sering semakin bagus. Nah, cara menyusui bayinya kita harus pastikan perlekatannya, latchingnya itu bagus. Ya, jadi kan kalau payudara ibu itu kan ada puting, di pinggirannya puting itu ada areolanya, area yang warnanya lebih gelap. Nah, itu pastikan tertutup sama si mulut bayi gitu ya. Jadi jangan sampai si bayi cuma nyaplok bukan nyaplok latching pada putingnya aja. Kenapa? Karena sensor-sensor yang di areola itulah yang membantu terjadinya let down ya, mengalirnya susu gitu ya ke puting. Jadi latchingnya harus bagus. Itu caranya supaya latching bagus gimana? Bayi baru lahir jangan dikenalin dengan empeng dot supaya si bayi nggak bingung puting. Jadi yang namanya dot susu itu kan biar nggak usah dikenyot gitu ya, dia akan keluar netes gitu ya susunya. Nah, sedangkan pada payudara nggak seperti itu ada sensor-sensor yang harus dirangsang. Nah, kalau si bayi sudah terbiasa dengan dot susu, waktu dia menyusu langsung dari payudara ibu, bayi akan mengalami bingung puting. Dia udah terbiasa dengan dot gitu loh. Jadi jangan dikenalin dengan dot empeng susu gitu ya. Nah, itu latchingnya. Dan yang kedua, biasakan bayi mengosongkan kedua belah payudara. Jangan sering tuh ada ibu yang tanya, ini bayi saya kok maunya sebelah kiri doang, maunya sebelah kanan doang gitu ya. Biasakan ini. Tapi jangan juga bayinya lagi nyusu belum habis dipindahin ke payudara berikutnya. Jangan juga seperti itu gitu ya. Itu nanti mengganggu. Nah, jadi caranya bayinya habiskan dulu payudara yang satu, udah kosong, pindahkan ke payudara yang lain.
Nah, kalau misalnya bayinya udah kenyang, udah biarin payudaranya harus dikosongkan. Ini proses mengosongkan payudara ini akan memicu tubuh ibu untuk jadi istilahnya gini, oh kebutuhannya naik gitu ya. Jadi produksinya harus ditambah. Gitu. Dan itu nggak terjadi jebret langsung saat itu juga, enggak, butuh proses. Jadi harus dibiasakan, kosongkan kedua belah payudara. Gitu ya, satu-satu dihabisin. Kalau bayinya udah kenyang, diperah. Nah, susu perahan ini bisa disimpan. Kan bilang, kan bukannya harus disusuin, terus disimpan susu buat apa? Buat tabungan kalau lagi perlu ya. Jadi simpen aja susu perahannya. Nah, waktu memerah pastikan tangan ini bersih, cuci tangan dulu gitu ya. Nah, perahnya bisa pakai tangan, bisa juga dengan pompa. Terserah mau pakai cara apa. Ada ibu-ibu yang nggak suka dengan pompa karena lebih nyeri. Ada ibu-ibu yang nggak suka dengan tangan karena tangannya jadi CTS. Terserah, pilih cara yang paling nyaman. Yang pasti kosongkan. Nah, susunya jangan dibuang. Ingat, ASI ini mahal, lebih mahal dari susu formula termahal sekalipun gitu ya. Simpen. Nah, simpennya yang benar, harus pastikan sterilitasnya. Karena ASI ini kita nggak akan masak lagi gitu. Kalau ASI dimasak akan rusak ya. Jadi kita nggak ada privilege untuk mendidihkan si ASI ini untuk membunuh kuman-kuman. Jadi harus pastikan steril, tangannya steril, alatnya steril, pompanya steril, penampungnya juga steril. Simpan di kulkas. Kalau akan digunakan dalam jangka waktu dekat, dalam waktu sehari 24 jam ya, bisa disimpan di kulkas di bagian bawah. Ya, tapi jangan di pintu. Simpan agak dalam. Nah, kalau mau disimpan untuk jangka panjang, simpannya di freezer, dibekukan. Tulis tanggalnya ya, nanti kita pakainya itu yang pakai yang duluan supaya istilahnya nggak basi gitu ya susunya. Nah, kalau mau simpannya lebih panjang lagi, jangkanya lebih dari 6 bulan, simpannya di deep freezer. Deep freezer itu seringnya dipakai untuk skala besar sih, skala industri ya. Jadi khusus kulkasnya buat nyimpen barang beku, jadi nggak kecampur sama yang lain-lain. Kalau freezer sering buka tutup itu suhunya nggak stabil gitu lah ya. Itu sebabnya juga waktu nyimpan di kulkas nggak sih simpan di pintu, karena kalau di pintu itu suhunya cenderung lebih nggak stabil dibandingkan yang di dalam ya. Itu cara penyimpanannya. Nah, terus cara pemakaiannya ya seperti yang saya sebutkan tadi, pakai yang duluan diproduksi, jangan pakai yang baru diproduksi supaya perputarannya bagus gitu ya. Nah, udah gitu dihangatkan sampai mencapai suhu room temperature. Jadi jangan sampai kepanasan, jangan sampai mendidih, rusak gitu nanti suhu ASI-nya. Jadi di cara ngangetinnya itu dimasukin ke botol susu yang akan dipakai. Jangan pakai botol susu, lupa. Pakai cangkir, pakai gelas, ya. Masukin ke wadah yang akan dipakai. Terus wadahnya itu ditim. Jadi panci diisi air terus ditaruhin wadah yang berisi susu. Jadi itu susunya nggak dimasak langsung di panci yang langsung terkena api, rusak gitu nanti ya. Jadi ditim sampai mencapai suhu yang aman untuk bayi ya, jangan sampai nanti terbakar, kesian juga gitu ya. Nah, udah gitu cara pemberiannya pakai sendok atau diminumin langsung dari cangkir atau dari gelasnya. Bisa kok. Bayi-bayi baru lahir itu bisa kok. Cuma memang butuh kesabaran ya. Jadi nggak bisa terlalu cepat, nanti dia belepetan gitu, nggak dapat bayinya. Jadi bisa disendokin, disuapin susunya, bisa. Oke, itu cara pemberiannya. Nah, kalau memang misalnya ini nggak berhasil juga, bisa coba ke konselor laktasi. Jadi konselor ini mereka terlatih untuk istilahnya mendiagnosa kesalahannya, penyebab masalahnya di mana gitu ya, dan bagaimana cara mengatasinya. Atau bisa juga ke dokter. Dokter bisa meresepkan obat-obat tertentu yang memperlancar, menambah produksi ASI. Banyak kok
pilihannya gitu ya. Atau kalau yang herbal yang tradisional itu daun daun apa kutuk gitu ya, daun kelor gitu ya. Uh, Macam-macam sih sebenarnya, beda adat, beda budaya, beda beda ininya herbalnya, tapi yang jelas apapun itu butuh banyak air. Kenapa? Karena ASI itu air baru utamanya gitu ya. Jadi ibu perlu banyak minum ya, jangan sampai kehausan, jangan sampai dehidrasi, dan pastikan nutrisinya bagus. Nah terus ada juga yang tanya, dok perlu nggak sih ibunya minum susu laktasi? Make sense nggak? Sebenarnya kalau si ibu kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi dari makanan sehari-hari, nggak perlu itu susu laktasi, sudah cukup kok ya dari makanan aja. Nah tapi kalau memang si ibunya kurang gizi, nggak doyan makan, rewel, picky, ya bolehlah ditambahlah dengan susu, terserah, tapi itu nggak istilahnya bukan sesuatu hal yang wajib gitu ya, boleh membantu tapi nggak harus. Kalau si ibunya termasuk orang yang alergi atau mengalami intoleransi laktosa, dikasih susu laktasi justru mencret loh. Itu justru kontraproduktif, nggak perlu malah gitu ya. Yang perlu nutrisi yang cukup. Oke, itu adalah cara-cara untuk menambah produksi ASI. Nah, terus gimana kalau misalnya ibu mengalami gangguan, misalnya lecet putingnya. Nah, sebenarnya puting yang lecet itu sebagian besar disebabkan karena latching yang salah, pelekatan yang salah. Kalau pelekatannya udah benar, biasanya sih nggak lecet gitu ya. Nah, tapi kalau sampai terjadi lecet, caranya gimana? Yang gampang sih itu sisa ASI dioleskan aja di daerah yang lecet. Pastikan tangannya bersih ya, udah cuci tangan. Atau bisa juga pakai nipple cream. Tapi gini, kalau pakai nipple cream pastikan waktu mau menyusui si bayi dibersihkan dulu, jangan nanti bayinya terkena bahan-bahan kimia gitu yang nggak diperlukan ya. Jadi pakai nipple cream tuh bisa beli kok di toko-toko perlengkapan bayi, di supermarket itu bisa. Nah, atau kalau memang sakit banget gitu ya, misalnya bayinya apalagi yang udah mulai tumbuh gigi, suka gigit gitu ya, diistirahatkan dulu bisa. Jadi untuk payudara yang mengalami nyeri itu diperah aja gitu ya sampai sembuh. Nah, sedangkan bayi dikasih yang payudara satunya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ibu yang putingnya itu tenggelam? Ada kan ibu-ibu yang putingnya tenggelam. Sebenarnya kalau putingnya tenggelam itu bisa mulai dilatih waktu ibunya belum melahirkan. Jadi masih hamil itu bisa dilakukan pijat bukan pijat sih, tarik putingnya supaya keluar. Nah, kalau misalnya sampai waktunya bayi menyusu belum keluar juga putingnya, bisa dicoba untuk bayinya menyusu seperti biasa dengan catatan latchingnya bagus. Karena ingat yang tadi saya sempat cerita, jadi sensornya itu adanya di areola bukan di putingnya justru gitu ya. Selama putingnya itu dia ada duktusnya, ada saluran untuk mengeluarkan susu, nggak masalah, dia di dalam tetap susunya keluar kok. Cuma kan mungkin agak susah latchingnya. Kalau agak susah bisa pakai nipple seal. Jadi itu semacam plastik silikon yang ditempelkan di payudara ibu, dan bayi nanti latchingnya ke si Nikon seal itu gitu ya. Agak ribet sih, tapi kalau begitu bayi terbiasa gitu bisa. Nah, ini juga nipple seal ini juga bisa dipakai pada ibu-ibu yang mengalami nyeri ya tadi nyeri di putingnya gitu, bisa juga untuk sementara waktu. Jadi puting tenggelam itu sebenarnya bukan alasan gitu, memang lebih ribet, jadi nggak bisa langsung, tapi masih bisa diatasin. Nah, kalau memang itu ibunya mengalami gangguan tertentu yang sehingga nggak bisa menghasilkan ASI,
barulah disarankan untuk memberikan pengganti ASI. Yang disarankan pengganti yang terbaik untuk air susu ibu adalah ASI dari donor. Jadi bukan susu sapi, tetap yang terbaik ASI dari donor. Cuma pastikan bahwa ASI dari donor ini memenuhi syarat kesehatan ya, karena ada beberapa penyakit yang dapat menular lewat ASI gitu ya. Jadi untuk itu jangan sembarangan nyari donor. Kalau boleh dari bank ASI yang sudah di screening gitu ya. Kalau memang nggak bisa, barulah pakai susu formula. Dan susu formula ini disesuaikan dengan kondisi bayi. Kenapa? Karena beda bayi, beda usia, beda kebutuhan formulanya. Bayi prematur sama bayi cukup umur lain. Nah, keunggulannya ASI dibandingkan formula apa? Karena ASI itu komposisinya pasti secara otomatis dia menyesuaikan dengan kondisi bayi. Mau dia bayi prematur, cukup bulan, lagi bayinya lagi pilek, itu otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan nutrisi bayi. Itu hebatnya ASI gitu ya. Sedangkan susu formula nggak bisa begitu, namanya juga barang buatan pabrik, gitu kan? Nah, ASI yang diberikan langsung bisa menyesuaikan dengan kondisi keperluan bayi pada saat disusuin. Beda dengan ASI perah. ASI perah itu ya kondisi bayi pada saat susunya diperah gitu kan. Ini beda. Bayi pada saat mulai menyusui kan lagi lapar. Nah, pada saat lagi lapar komposisinya ASI itu beda dengan pada saat di akhir menyusui, di mana bayi sudah mulai kenyang gitu ya. Itu sebabnya salah satu alasannya kenapa bayi jangan dipindahin kanan kiri, biarin selesai dulu gitu ya. Satu sisi terus udah gitu selesaikan di sini. Jadi komposisi ASI-nya itu nggak berantakan gitu kan. Ya. Jadi itulah kelebihannya ASI. Dan itulah sebabnya ASI adalah susu terbaik untuk bayi. Nah, di sini saya udah jelaskan alternatifnya, gangguan yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya. Kalau memang nggak bisa, ke dokter aja biar dibantu dicari penyebab masalahnya apa dan penata laksanaan yang sesuai. Oke, sekian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.